Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rizky Saputra and I'm from Group 9. Today we will discuss about technology in classroom call. So here I will read the contents. So today we will discuss about definition technology in classroom, non-computer based technology, computer and language teaching, the use media in language teaching, use of call in language classroom, and the last principles and benefits of call. Okay, now we will talk about definition of technology in classroom, that is call. Computer assisted language learning, or call, is an approach to teaching and learning in which the computer and computer-based resources such as the internet are used to present, reinforce, and assess material to be learned. Jadi di sini dijelaskan bahwa computer assisted language learning atau biasa disingkat CALL itu merupakan sebuah pendekatan belajar mengajar dengan menggunakan komputer. Dan di sini computer based resource, komputer yang berbasis sumber daya seperti internet itu biasanya digunakan untuk menyajikan atau memperkuat dan menilai materi-materi yang harus dipelajari nantinya di dalam kelas. Okay, the next is non-computer based technology. There's technology available that is non-computer based. Some of the technology is still useful in today's ultra-fast paced part of ubiquitous gimmicks and devices and computer-based programs. Jadi di sini dijelaskan bahwa masih ada teknologi yang tersedia, namun teknologi itu bukan berbasis komputer, dan beberapa teknologi tersebut masih digunakan di mana-mana dan masih sangat diperlukan karena teknologi tersebut masih sangat efektif, masih sangat nyaman untuk digunakan. That is commercially produced audio tapes and CDs, commercially produced video tapes and DVDs, self-made audio tapes and CDs, self-made video tapes and DVDs, overhead projection. So commercially produced audio tapes and CDs. Audio tapes adalah kebutuhan keuangan dalam lingkungan dari pemotongan anggaran yang mencegah pembelian perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk CD dan CD player. Semakin banyak teknologi audio waktu itu semakin memudahkan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dilakukan, tetapi dengan akurasi yang lebih besar, dengan daya tahan dan akurasi dan kapasitas penyimpanan yang memadai. Fitur lain dari CD tersebut adalah bahwa pengguna dapat menentukan spot pada CD tanpa tombol maju dan mundur. The next is commercially produced video tapes and DVDs. Jadi di sini adalah perkembangan teknologi yang berbasis video. Jadi di sini adalah munculnya DVD, yang mana DVD atau digital video disc itu menawarkan kenyamanan dan akurasi yang sama dengan CD, namun dengan perkembangan yang lebih pesat. Karena di sini dengan DVD itu kita dapat melihat video seperti video dokumenter atau film dan sebagainya. The next is self-made audio tapes and CDs. Jadi di sini adalah teknologi yang merender rekaman dengan cepat dari prakamusang, yang mana teknologi ini digabungkan dengan kapasitas berbasis komputer untuk membuat rekaman kita sendiri, yang mana teknologi ini menawarkan
pilihan yang sangat nyaman. Self-made video tapes and DVDs, yaitu kamera kamera video digital yang dapat diakses. Segmen video pribadi yang berpotensi menarik itu dapat dihubungkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan DVD unit yang dapat merekam program televisi, dan yang kedua dengan kamera, yang mana dengan kamera kita dapat mencoba membuat film sendiri. Overhead projector, yaitu munculnya presentasi visual yang terkomputerisasi melalui perangkat lunak seperti PowerPoint, yang mana cenderung untuk mendominasi profesi kita. Inspirasi tersedia secara komersial yang dapat meningkatkan pelajaran, meningkatkan belajar mengajar. Okay, now we'll talk about computer in language teaching. With the development of new technologies, there has been an attendant interest in applying these technologies in the educational arena and in making predictions of how they would affect the educational future of our classroom and students. Jadi dengan perkembangan teknologi baru, itu telah ada kepentingan petugas dalam menerapkan teknologi ini dalam lingkup pendidikan. And in making predictions, dan dalam membuat prediksi tentang bagaimana mereka para petugas pendidikan itu mempengaruhi masa depan pendidikan kelas dan siswanya. In forecasting the technological future, it is important to consider what the capabilities of educational computing are and what can be done in the language classroom that will remain current. Dalam meramalkan masa depan teknologi, penting untuk mempertimbangkan apa kemampuan komputasi pendidikan dan apa yang dapat dilakukan dalam kelas bahasa yang sudah menjadi ketetapan saat ini. Jadi di sini computer in language teaching itu menjadi sebuah pertimbangan dalam lingkup pendidikan yang sudah menjadi ketetapan kelas bahasa untuk saat ini. The next is what computers can do, apa yang bisa dilakukan oleh komputer. So although computers are useful adjuncts in second language learning, there are still many things they can't accomplish. 5 mere areas into which computers and technology haven't yet made significant inroads. That is machine translation, providing appropriate feedback to learners, voice recognition, grammar checking, and essay marking. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa meskipun komputer itu berguna dalam pembelajaran bahasa, ada 5 hal atau 5 bidang utama yang dimana komputer dan teknologi belum menemukan terobosan yang signifikan, yaitu diantaranya mesin penerjemah, machine translation, terus providing appropriate feedback to learners, yaitu memberikan umpan balik yang tepat kepada peserta didik, terus voice recognition, pengenalan suara, grammar checking, and essay marking. So what computers can do? As computers can store and process enormous amounts of information, they excel in areas where human memories may be deficient or where human patience may be easily exhausted. Look at 5 of these areas in these sections: drills, adaptive testing, corpora and concordancing, computer-mediated communication, CMC, and multimedia productions. Jadi di sini komputer itu dapat
menyimpan dan memproses sejumlah besar informasi. Dan komputer itu unggul daripada manusia dikarenakan di sini manusia itu memiliki memori yang kekurangan, atau dimana manusia itu dapat dengan mudah kelelahan berbanding sebaliknya dengan komputer yang tidak memiliki kata lelah. Nah, di sini ada 5 kelebihan komputer atau kebiasaan komputer, yaitu drills, itu semacam latihan, terus adaptive testing, pengujian adaptif, corporate concordensing, computer data communication, dan multimedia production atau produksi multimedia. The next is okay. So here is about creating and evolving computer-based activity. Here are things that will help instructors in evolving or in creating computer instructional materials delivered. There are appearance, and then navigation, and interactivity and feedback, value, and other considerations. Jadi di sini adalah hal-hal yang dapat membantu instruktur atau pengajar dalam mengevaluasi atau dalam menciptakan materi-materi instruksional komputer yang akan disampaikan, yaitu appearance, terus navigation atau navigasi, yang ketiga interactivity and feedback, interaktivitas dan feedback, value itu nilai, and other consideration itu pertimbangan yang lain. Thank you. So thanks for your attention, and I hope you can understand my presentation. And if you have any question, you might to ask us. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.